Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rida Salmin. Kali ini saya mau tausiah sedikit mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita renungkan. Banyak sekali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk menciptakan kita di dunia ini, menciptakan manusia-manusia, menciptakan jin dan binatang-binatang. Itu adalah salah satu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita sering liburan ke pantai dan cobalah renungi itu. Saat di pantai, cobalah renungi betapa lautan yang membentang luas, gunung-gunung yang tinggi. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering melupakannya dan kita hanya bisa bersenang-senang dan tidak pernah ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali manusia yang melupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang hanya berterima kasih kepada manusia. Kalau kita diberi sesuatu oleh manusia, kita selalu bersorak ria. Kita selalu berterima kasih kepada orang itu. Padahal yang memberikan nikmat yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tapi kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sering memuji-muji manusia. Padahal yang harus dipuji, yang wajib dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha kuasa atas segalanya. Kenapa kita selalu memuji manusia? Padahal manusia itu sering bosan kalau kita mintai. Kita meminta atau kita meminjam kepada manusia, kepada siapapun, kepada keluarga, kepada teman-teman. Pasti teman-teman itu atau manusia itu akan merasa bosan kalau kita minta terus atau meminjam terus ke mereka. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah bosan dimintai oleh kita setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Karena kita selalu diberikan apapun yang kita inginkan. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Kaya yang tidak pernah bosan dimintai oleh kita. Tapi kenapa kita malah meminta terus dan memohon-mohon kepada manusia? Padahal kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan dan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sering melupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya waktu kejadian tsunami di Aceh. Gelombang laut yang begitu besar, rumah-rumah yang berantakan. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jika Dia berkehendak, maka akan terjadilah kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Ingatlah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka itu akan terjadi. Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha baik. Allah maha besar. Maaf.
Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Maka yakinlah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita meminta rezeki yang berlimpah, Allah akan memberikannya. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Segalanya, Maha Kuasa atas segalanya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah nyata. Kalau kita ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin selalu memberikan yang terbaik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita banyak berzikir dan banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita selalu mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita dan akan menspesialkan doa-doa kita. Yakinlah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sering melihat di video-video tentang janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu. Janin yang tumbuh berkembang menjadi bayi dan bisa dilahirkan ke dunia. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak dan sangat besar. Kita sering melupakannya karena kita lebih banyak tergoda oleh rayuan setan yang terkutuk. Kita selalu tergoda oleh rayuan-rayuan setan. Kalau kita sedang nonton TV, ada adzan, cobalah untuk langsung wudu, untuk beribadah, untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa? Kita lebih mementingkan setan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus nonton TV, atau ketika kita main HP, kita lagi WA-an, ada adzan juga tidak dikubris, dan kita terus aja main HP dan HP. Itulah, kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sering tergoda oleh rayuan setan yang terkutuk. Kenapa setan selalu menggoda kita? Karena setan itu sedang mencari sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi temannya di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dari itu, saya bukannya menggurui kalian, saya ingin saling mengingatkan kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sering diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan nikmat-nikmat yang besar. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rezeki itu, nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki itu, dan Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar itu kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang sering kita lakukan? Ada yang mengatakan itu adalah kerja keras saya sendiri. Bukan. Itu adalah
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariat kerja keras kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus banyak berzikir dan kita harus banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah dan yakinlah, janji Allah nyata. Kalau kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.